Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini nanti kalau Bu Ika sapa, Bu Ika, maaf saya biasa. Setelah Bu Guru sapa dengan selamat pagi, anak-anak menjawab dengan pagi, 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 semangat gitu ya. Ya, Bu. Selamat pagi. 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 Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Hari ini, bulan Agustus, bulan ke-8, Bu Guru mau meminta nomor absen 8 yang memimpin doa. Siapakah yang nomor absen 8? Ika, Bu. Saya, Bu. Saya absen 8. Saya mau mimpin doa, Bu. Iya. Mustika, silahkan pimpin doanya. Gerak. Teman-teman, untuk memudahkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai untuk berdoa. Doa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Terima kasih, Mustika. Oh ya, hari ini adakah teman kita yang tidak masuk? Tidak, Bu. Semuanya masuk. Bu. Alhamdulillah, semua sehat ya? Semua, Bu. Sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu dulu ya, agar kita semangat. Coba Bu Guru putarkan videonya. Sudah tampil? Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Mari kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama-sama. Sudah siap? Sudah hafal? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ternyata anak-anak hari ini menyanyinya kompak sekali. Suaranya sangat bagus. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Dan ke pembelajaran ke-6. Nah, untuk belajar materi tersebut, maka anak-anak kita mengingat materi tentang kemarin yang disampaikan Bu Guru kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kita kemarin belajar tentang perkalian, keberagaman wujud benda, dan juga peraturan di sekolah. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, siapa yang menjawab? Ini ada anak yang membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan gambar mematuhi peraturan apa tidak? Siapa yang bisa menjawab? Mematuhi, Bu. Saya Ibu. Oh iya, mematuhi peraturan, pintar sekali. Tapi yang ini, Bu, biasanya Farid membuang sampah di loker meja saya, Bu. Itu nakal, Bu. Farid, nggak boleh begitu ya. Kita harus menjaga kebersihan di kelas kita. Itu adalah suatu peraturan juga membersihkan, menjaga kebersihan di kelas kita. Yang kedua, ini siapa ya kira-kira yang sering datang terlambat? Apa tidak? Ada apa tidak? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Di kelas kita anaknya disiplin, rajin banget. Nah, ini nomor 2 ini termasuk gambar mematuhi peraturan atau tidak?
Coba dijawab. Dan Mematuhi peraturan, Bu. datang terlambat ini mematuhi peraturan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, oke. Tidak, Bu. Tidak mematuhi Gambar yang peraturan. selanjutnya. Membersihkan kelas, mengerjakan piket bersama-sama merupakan peraturan mematuhi peraturan apa tidak? Ya, Bu. Mematuhi peraturan, Bu. Ya, Mematuhi peraturan, keempat. Bu. Yang keempat, gambar keempat, menata buku di tempatnya. Mematuhi peraturan? Ya, Bu. Mematuhi dan itu rapi Mematuhi banget Bu, peraturan, kalau Bu. ditata. Ya, semua contoh-contoh gambar itu merupakan mematuhi aturan di sekolah dan yang melanggar. Anak-anak pasti bisa membedakan mana yang harus ditaati ataupun yang tidak. Kemudian gambar selanjutnya yaitu ini ada Benny. Benny setelah bermain di rumah temannya, dia merapikan mainannya ke dalam kotak, ke dalam keranjang. Nah, kira-kira mainan Benny itu banyak atau tidak? Banyak ya? Banyak itu ada Oh, bola, dimasukkan. ada apa itu Bu? Mobil-mobilan, pistol-pistolan. Banyak, Bu. Ya, karena mainannya banyak, maka sama Benny mau dipilah-pilah. Ya, dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, Benny sedang menaati peraturan dalam bermain. Dia merapikan mainannya sendiri dan memasukkan mainan mobil-mobilannya ke dalam 3 keranjang yang berbeda warna. Setiap keranjang berisi 7 mobil-mobilan. Jumlah seluruh mobil-mobilan Benny ada berapa? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Kira-kira diapakan ini? Kita kemarin sudah belajar perkalian loh ya. Ada 3 keranjang. Terus setiap keranjang ada 7 mainan. Itu diapakan kira-kira? Coba dijawab. Bu. Kalikan, Bu. Dikalikan. Berapa kali berapa? 3 kali 7, Bu. 3 kali 7 hasilnya berapa? 18, Bu. Betul kah Ridwan? 18. Betul kah Dwi? Hasilnya 18. 3 kali 7. Tidak Bu. Tidak. Berapa? 21 Bu. Gimana sih Ridwan nih? 21. Oh, iya, Bu. Kurang tambah 1 kali lagi, Bu. Ya, besok belajar lebih giat lagi ya Ridwan. Iya, Oke, Bu. mainannya Benny itu mobil-mobilan. Mobil-mobilan itu termasuk benda apa? Benda padat, cair, atau gas? Coba anak-anak, kita ingat pelajaran kemarin. Kalau mobil itu padat Bu. Kalau cair kan air, bus. Nah, kalau benda padat itu berubah bentuk apa tidak? Maksudnya berubah bagaimana Bu? Bisa berubah-berubah bentuk, ditempatkan di meja, itu akan berubah mengikuti bentuk meja apa tidak? Tidak, Bu. Tetap, Bu. Tetap Bu. Kalau saya punya jam tangan, saya letakkan di meja juga tetap jam tangan Bu. Tetap padat. Ya, itu adalah salah satu ciri dari bentuk benda padat. Nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Ada berapa wujud benda? 3, Bu. 3. 3. Oke. Kita simak ya. Wujud zat ada 3, padat, cair, dan gas. Benda padat. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat selalu tetap. Jika dipindahkan kemana saja, bentuknya tetap tidak berubah. Contoh benda padat seperti kursi, meja, pensil, dan Ayo disimak, jangan main sendiri, dilihat. masih banyak lagi. Benda cair, benda yang wujudnya cair. Volume benda cair tetap, namun bentuk benda cair berubah-ubah sesuai wadah yang ditempati.
Bentuk benda cair berubah sesuai atau mengikuti tempatnya. Jika diletakkan di gelas atau mangkok atau botol, akan mengikuti bentuk benda yang ditempati. Contoh benda cair seperti minyak goreng, sirup ABC, oli, dan kecap. Benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun menempati ruang. Gas mempunyai volume. Bentuk gas berubah-ubah. Volume gas pun berubah-ubah mengikuti bentuknya. Contoh benda yang mengandung gas seperti sepeda, balon, tabung gas LPG, asap udara, angin yang tidak dapat dilihat. Angin adalah udara yang bergerak. Pesawat bisa terbang dengan bantuan angin atau karena adanya angin. Nah, ada nama benda, ada wujudnya. Kursi itu wujudnya padat karena ditempatkan dimanapun kursi akan tetap berbentuk kursi, tidak akan berubah ya. Ada meja, balon. Ini yang kalau balonnya, yang dimaksud balonnya itu bentuknya padat, tetapi ketika balon ditiup, yang dimasukkan ke dalam balon itu berupa wujud gas. Susu dan air juga merupakan benda cair. Coba, Yeni, coba baca yang ada di PowerPoint ini. Silahkan. Yeni masih ke belakang, Bu. Saya aja, Bu. Oke, terima kasih Mustika. Wah, Mustika aktif sekali. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Iya, terima kasih. Selanjutnya ada benda gas. Nanti di bukunya ada, silahkan dibaca sendiri ya. Benda gas dan juga, nah sekarang kita kerjakan bersama-sama. Coba kita akan memilah benda yang ada di sini termasuk benda padat atau bukan. Kursi termasuk benda apa? Padat, Bu. Ada. Air putih. Air, Bu. Air, Bu. Bukan. Bukan, Bu. Padat, Bukan padat. Penggaris ya padat. Padat. Wah, pintar sekali muridnya Bu Guru di sini ternyata. Minyak, kalau minyak itu termasuk benda apa ya tadi? Cair, Bukan padat, Cair. Nah, apa saja contoh perbuatan untuk mematuhi peraturan? Yang tadi ada kabar coba sebutkan. Datang tepat waktu, tidak terlambat. Membersihkan kelas, Bu. Buang sampah pada tempatnya. Oke, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita menemui hal-hal yang berhubungan dengan perkalian? Iya, Bu. Biasanya saya beli permen 500, terus kalau 4 berarti 2000, itu kan berarti perkalian. Oh, pintar sekali Mustika. Kita padahal belum belajar tentang uang ya. Mustika sudah pintar dengan perkalian. Apalagi yang menyangkut uang. Wah, hebat. Pasti uang sakunya banyak. Hanya Bu, Kemudian- 20.000 saya, Bu. Wah, anak kelas 2 sangunya kok banyak banget. Yang lainnya sisanya ditabung ya. Kan ini, Bu, menabung puri yang jadi bendahara. Oh, gitu. Iya. Saya juga Terima nabung, Bu. kasih, Muri. Tabungannya Farid sudah banyak belum? Saya juga nabung. Sudah 30.000. Ternyata anak kelas juga hebat. Anak kelas 2 juga hebat-hebat ya. Selain menaati peraturan juga menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan menabung itu juga salah satu menaati aturan ya. Apa saja wujud dan ciri-ciri benda di lingkungan sekitar kita? Tadi ada berapa wujud benda? 3, Bu.
3. Padat, Apa saja? cair, gas. Pinter. Padat, cair, dan Ciri-cirinya gas. benda gas bisa berubah bentuk apa tidak? Apa ciri-cirinya tadi benda? Ciri-ciri benda. Kalau benda gas tadi, Bu, tidak bisa dipegang. Iya, bisa dilihat. Tidak. Bu. Tidak, Bu. Benda gas tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Bagaimana, Bu, itu? Coba tiup tangan kalian masing-masing. Ada terasa atau tidak? Iya, Rasa, Bu. Bu. Ya, itu salah satu ciri dari Rasa, benda Bu. gas. Nah, materi kita sudah Bu Guru sampaikan. Nanti sebelum kita membuat proyek, kita tepuk semangat dulu. Sudah bisa tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu ya. Coba. Bu. Coba Iya. Ridwan. Dipimpin temannya. Tepuk semangat. Ayo teman-teman kita sama-sama tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita membuat proyek dulu ya. Kemarin sama Bu Guru sudah disiapkan ada toples berbagai macam bentuk. Ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk persegi panjang kotak itu ya. Nanti setiap kelompok bisa mengambil bahan-bahannya yang ada di meja Bu Guru. Sekarang kita bagi kelompoknya dulu. Coba dihitung 1 sampai 4 secara berurutan. Dimulai dari Ridwan. 1, Mustika. Ya, yang lainnya sudah sampai 4. Sekarang sudah ya. Ya. Sekarang yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, begitu pula yang nomor sampai nomor 4. Sudah ketemu kelompoknya? Sudah, aku nomor 2. Ya, Ayo, Bu. siapa yang sama aku? Ayo. nomor 1, Bu. Dua. Nah, jangan berebut ya. Oke, setelah ketemu dengan kelompoknya masing-masing, silahkan mengambil bahan-bahannya. Dan jangan lupa tetap mematuhi peraturan, yaitu dengan antri, jangan berebut. Sudah mendapatkan semua? Sudah ada yang mendapat toples? Ya, Bu. Kelompok 1 Benda-benda yang sudah. akan dimasukkan ke dalam toples seperti kerikil, pasir, ataupun tanaman akuarium plastik sudah semua? Sudah siap, Ya, Bu. Bu. Punya saya siap. Coba masing-masing kelompok, salah satu perwakilannya mengambil air di keran depan kelas kita ya. Sudah? Ya, Sudah, Bu. Bu. Ini airnya, Bu. Nah, tugasnya anak-anak itu memasukkan semua bahan-bahannya ke dalam toples. Dimulai dari pasirnya dulu atau terus kerikilnya diberi air. Nanti coba anak-anak amati bersama. Jangan hanya memasukkan saja, tetapi dilihat dari unsur seninya, dari kerapiannya, dari kerapiannya, juga dari tata letaknya. Coba dilihat. Kita menghias ekosistem ini, membuat ekosistem ini. Nanti Bu Guru juga membawa ikan. Nanti setelah dikasih air, bisa dimasukkan ikan ya. Gimana? Sudah mengerti anak-anak? Ya, Ibu. Ya, coba dikerjakan. Jangan berebut dengan temannya. Oke? Ya, Bu. Ini Ridwan Apa? suka ini Bu, Ridwan Bu suka bikin ribut. Jangan gitu Ridwan, jangan usil sama temannya ya. Ya, Bu. Ridwan anak ganteng, anak pinter kok Ya, ya. Bu. Bu, ini nanti berapa menit, Bu, mengerjakannya, Bu? Kira-kira 15 menit sudah selesai. Kita kan cuma memasukkan, meletakkan sesuai dengan tempatnya. Dilihat dari segi keindahannya ya. Ya, Bu. Coba kelompok 1. Wah, kelompok 1 ternyata anaknya rajin-rajin. Kelompok 1 tadi kelompoknya siapa ini ya? Saya, Bu. Ridwan, Bu. Wah, Ridwan sama
Ika ya? Iya, Bu. Wah, pintar sekali. Jangan diberantakin. Nanti kalau berantakan bersih-bersihnya susah ya. Nanti Iya, ngepel. Bu. Coba yang rapi. Iya, Bu. Kelompok 2 ada kesulitan. Farid. Belum, Bu. Farid itu nggak kerja dari tadi, Bu. Ke belakang terus, Bu. Mainan, Bu. Farid, jangan mainan air ya. Nanti becek kelasnya. Ya, Bu. Buat nyemprot teman-teman, Bu. Nah, sudah selesai anak-anak. Sudah 15 menit loh. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah, Bu. Alhamdulillah. Kelompok 2 sudah? Sudah selesai, Bu. Kelompok 2 sudah. Oke, kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan di meja Bu Guru. Sudah? Nanti masing-masing anak mengambil stiker bintang. Coba dinilai. Kira-kira proyek punyaan siapa ya? Hasil karya siapa ya yang lebih bagus? Silahkan dinilai dengan jujur. Tidak harus punya sendiri yang dinilai. Kita harus menilai dari teman kita, ya. Nah, kalau sudah dinilai, nanti dipresentasikan di depan. Siapa yang berani mempresentasikan di depan, itu apa saja yang ada di dalam akuarium ininya, apa saja benda-benda yang termasuk benda padat, cair itu yang apa. Kemudian hasil presentasinya dibahas di depan, ya. Siapa yang berani? Ridwan lagi sepertinya. Iya, Bu. Kelompok 1. Coba Ridwan. Tadi kamu dapat toples bentuknya apa? Diterangkan. Dapat gelas, Bu Guru. Dapat gelas. Iya, Bu Guru. Oh ya, air jika dimasukkan ke dalam gelas berubah wujud atau enggak? Berubah, Bu Guru. Tadi Berubah saya apa? ambil pakai gayung, Bu Guru. Saya taruh di gelas kok bentuknya sama seperti gelas, enggak seperti gayung lagi, Bu Guru. Oh iya, terima kasih. Terus benda-benda yang dimasukkan yang lainnya seperti pasir? Coba Kalau dijelaskan yang pasir hikmahnya. sama kerikil itu tadi saya masukkan, kan saya cari yang kotak, Bu Guru. Saya masukkan Ya. ke dalam gelas yang isinya air, bentuknya tetap kotak, enggak berubah, Bu Guru. Terima kasih. Wah, hebat sekali. Ridwan. Dan yang lainnya silakan mempresentasikan. Silakan duduk, Ridwan. Ya, Bu, terima kasih, Bu Guru. Ya, terima kasih sudah dipresentasikan semua. Ternyata anak kelas 2 hebat semua. Setelah dinilai dari teman-teman, ternyata kelompok 1 yang bintangnya paling banyak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, setelah kita membuat proyek, bagaimana hari ini membuat kalian ada kesulitan apa tidak untuk mempelajari tentang wujud-wujud benda? Ada kesulitan apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Tidak, Bu. Berarti kegiatan kita berjalan dengan lancar, bagus. Kalau tidak ada kesulitan, proyeknya dikumpulkan lagi dan kita akan mengerjakan LKPD. LKPD atau lembar kerja ini dikerjakan secara kelompok. Silahkan untuk mengambil LKPD-nya di depan di meja guru. Setelah mengambil, silahkan dikerjakan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Bu Guru kasih waktu 15 menit. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, silahkan dikumpulkan. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, Bu Guru kasih PR untuk tugas mandiri kalian ya, dikerjakan di rumah. Iya, Bu. Nah, tolong Ridwan dibagi ke temannya.
Sudah semua? Sudah, Bu. Ya? Kalau sudah mendapatkan semuanya, mari kita pelajari tentang materi hari ini. Pelajaran hari ini membuat kita kompak sekali tentang berkelompok, tentang antri, dan juga membuat ekosistem ini kita bisa membedakan keragaman benda, bentuk-bentuk benda, dan wujud-wujudnya. Dengan proyek ini kita lebih memahami lagi apa saja wujud benda, ciri-ciri benda, dan lainnya. Nah, manfaat kita yaitu mempelajari ini dan sudah selesai. Bagaimana dengan proyek hari ini? Anak-anak senang dengan hasilnya? Membuat ekosistem atau ekosistem ini? Senang, Bu. Saya jadi punya ini, Bu, akuarium ini, Bu. Ya, nanti di rumah bisa membuat lagi, bisa dipajang di rumah ya. Ya, Bu. Hiasan rumah. Nanti saya sekalian pulang sekolah istirahat beli ikan di depan itu mau saya isi, Bu. Ya. Akuarium saya mau saya isi ikan hiu, Bu. Ya jangan ikan hiu toh, kebesaran akuariumnya kecil. Ya diperkirakan dengan bentuk akuariumnya, ukuran akuariumnya. Nah, saya ikan cupang, Bu, ikan cupang. Ikan cupang? Ya. Ya, bisa. Oh ya, ngomong-ngomong soal Cupang yang warna-warni itu loh, Bu, kan itu bagus, Bu. termasuk benda padat juga, Pak? Apa bukan? Iya, Bu, ikan Ya, sama Bu. makanannya, Bu. Makanannya nanti kan juga padat. Padat. Ya, terima kasih. Airnya, Bu, yang cair. Ya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa. Hari ini tanggal 18, nomor absen 18, silahkan pimpin doanya. Ayo Farid, kamu nomor absen 18, Farid. Saya, Bu, nomor absen 18. Ya, tutup doa dengan doa ya pembelajaran hari ini. Silahkan Farid. Ya, Bu. Siap, gerak. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk. Beri salam. Terima kasih Farid. Terima kasih Ya, Bu. anak-anak. Kita telah belajar bersama. Jangan lupa besok jangan datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini suatu nikmat yang luar biasa ya. Saya melihat panjenengan kompaknya itu luar biasa. Meskipun mendadak ya, keaktifan siswanya kan panjenengan dukung. Ketika Iya, ada Bu, teman mendadak semua, Bu, ya, ini tadi. iya, mendadak semua, tapi kompaknya 100%. Jadi ketika ada temannya yang tampil sebagai guru, panjenengan semua saling memberikan aktivitas sebagai siswa yang aktif. Ya, terima kasih. Ibu tadi kan sempat melihat RPP-nya Bu Ribut ya, dilihat langkah-langkah urutannya ya kan ya. Insya Allah sudah sesuai. Yang mulai dari langkah persepsi, kegiatan awal, apersepsi, kemudian inti sampai di akhir, sudah Ribut lakukan semua. Dari keaktifan teman-teman, motivasi, kemudian langkah-langkah sintaknya ya kan ya. Insya Allah dari mulai Pak Farid, Bu Mustika sampai Bu Ribut, masih 3 mahasiswa ini penilaian Bufat, Bunda tetap sama, panjenengan luar biasa, kompaknya 100%. Hanya saja Bufat menggarisbawahi 1, panjenengan teliti lagi. Indikator, kemudian tujuan pembelajaran, dan terakhir munculkan di langkah-langkah pembelajaran. Indikator Bu Ribut mengkategorikan. Kemudian di tujuan pembelajaran siswa mampu mengkategorikan melalui tayangan video, siswa mampu mengkategorikan sehingga dari indikator mengkategorikan muncullah di tujuan pembelajaran, munculkan kata-kata itu di langkah-langkah pembelajaran. Oke, panjenengan kemarin sudah mengunggah, ada yang tidak memunculkan kalimat yang sama?
ada yang tidak memunculkan kata-kata mengkategorikan, tapi panjenengan di situ ketika mengerjakan tugas kelompok memang anak-anak dituntut untuk mengkategorikan. Nah, itu mungkin bisa panjenengan beri catatan kecil, banyak tambah. Jadi misal nih belum ada kata-kata yang sama, tapi panjenengan sudah praktek, siswa diajak mengkategorikan. Nah, di RPP panjenengan itu panjenengan print ya kan ya, panjenengan print yang sudah diunggah kemarin, yang sudah diunggah panjenengan print, panjenengan tuliskan di RPP yang sudah panjenengan print itu dengan ballpoint atau pensil. Nah, bahwa kegiatan ini adalah mengkategorikan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, berdasarkan indikator yang kedua apa? Menyimpulkan. Indikator yang kedua menyimpulkan. Di tujuan pembelajaran siswa mampu menyimpulkan. Di langkah-langkahnya, masuklah di kegiatan inti yang terakhir, siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Misalkan gitu ya. Berarti menyimpulkannya panjenengan tarik garis bawah. Berarti ada kesinkronan mulai dari indikator, tujuan, dan diterapkan di langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu kalau kalimatnya tertera semua, nyambung. Kalau di langkah-langkah panjenengan ada yang kemarin terlanjur tidak tertera, tidak ada masalah. Tapi panjenengan buka kurung. Ini adalah mengkategorikan. Misal nih, ya kan ya yang panjenengan munculkan di tujuan pembelajaran itu apa? Munculkan di langkah-langkah pembelajaran. Pesannya Bunda itu saja. Nanti untuk uji kompre panjenengan supaya lebih mudah nanti ketika ada pertanyaannya. Karena terkadang banyak ditemui ketika seseorang itu membuat indikator tapi insya Allah kemarin dari awal kan Bunda sudah menjelaskan ya, mulai dari indikator sampai Bapak pinarak dulu mulai dari indikator kemudian sampai tujuan pembelajaran. Bunda kan sudah menyampaikan harus sama di langkah-langkah pembelajaran, harus muncul bahkan sampai di asesmennya ya kan ya. Cuman munculnya Bunda sekedar Bapak diunjuk di langkah-langkah pembelajaran, di asesmennya pun harus ada tolak ukur untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah panjenengan rumuskan. Nah, sekarang diminta Bunda tuliskan kata kerja yang runtut mulai indikator, kemudian tujuan sampai di langkahnya itu ada di mana. Bapak Ibu, maaf ya. Iya Pak Reza, silakan. Ada mahasiswa lah. Iya, tadi saya sambil mendengar tadi Bu Fat, ya udah luar biasa ya Bu Fat ya. Cuman memang penyesuaian antara RPP dan tindakan-tindakan itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi RPP-nya misalnya lagi diskusi, ya berarti kan melakukannya diskusi, jangan dilompat-lompat, gitu seperti itu. Nah, lebih banyak mengedepankan bahwa siswa yang aktif daripada guru yang banyak bicara. Nah, bagaimana caranya? Ya Bapak Ibu kan pandai dalam penguasaan kelas. Nah, Bapak Ibu yang penguasaan kelas itu, Bapak Ibu yang nanti bikin skenario. Kedua, PPT yang ditayangkan itu tidak usah terlalu banyak text point. Nah, kalau bisa PPT-nya tuh diperbanyakkan gambar, ada video, atau lebih ke holistik. Holistik itu berarti realistik itu berarti yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu untuk PPT-nya. Nah, oke, itu dari saya cuman itu saja, Bapak Ibu. Ya Pak Reza, kalau dari segi keaktifan dan teman-teman sudah profesional sekali kalau menurut Bu Fat, Pak Reza, mulai dari Pak Ridwan, Bu Mustika, Bu Ribut, kalau menurut kasat matanya Bu Fat, insya Allah gelar profesional mampu beliau sandang. Hanya diingatkan Bu Fat sama Pak Reza tadi ya, indikator, tujuan, di langkah harus sinkron semuanya. Terima kasih Pak Reza. Ini kayaknya masih ada grogi Bu Fat. Kelihatan ya. Bu Ribut tadi kelihatan groginya. Iya. Iya Pak Reza. Ya. Karena ini mendadak loh Pak Reza dan mereka materinya juga mendadak Pak. Mendadak dan siap. Udah tenang, nanti groginya hilang kalau udah lulus di Surabaya, saya janji traktir kan? Amin. Amin. Siap. Yang penting jangan grogi. Anggap aja kelas biasa. Oke ya. Buatnya RPP, membuatnya PPT juga barusan tadi Pak. Iya, sama Bu. Menguasai yang itu Pak Reza. Dalam waktu yang singkat beliau bisa menunjukkan.
Siap. Sudah terbiasa dengan Pak Reza. Ini Sat, sat, saya sat, lihat dari sat, tadi kita Bu juga Pak harus kayaknya bisa, Sat, kelelahan ya, pokoknya. teman-teman ya. Mm-mm. Iya Pak. Dari raut Sepertinya seperti wajahnya itu. bukan capek ya Bu, cepat ya. Kayak kelelahan ya. Oke, bisa kita lanjut ya? Ya, siap Bapak. Oke, siap. 3 lagi berarti.